Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum memulai video tugas materi strategi pemberantasan anti korupsi tersebut. Nama saya Anissa Salsabella, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Matkul Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Pak Tommy Sujarwadi, MS. Topik yang akan dibahas pada video kali ini yaitu strategi pemberantasan korupsi. Maraknya korupsi di Indonesia saat ini adalah hal yang sudah biasa terjadi. Namun, untuk memberantas korupsi di Indonesia tersebut bukanlah hal yang mudah. Pastinya harus melibatkan semua pihak. Ada 3 strategi yang dijalankan Indonesia dalam pemberantasan korupsi. KPK menyebutnya dengan Trisula Pemberantasan Korupsi. Yang dimaksud dengan Trisula Pemberantasan Korupsi yaitu mencakup 1. Represif atau penindakan, 2. Perbaikan sistem atau pencegahan, 3. Edukasi atau pendidikan. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci. Yang pertama ada represif atau penindakan. Di dalam strategi ini, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi hukuman badan, sehingga memungkinkan para koruptor takut melakukan korupsi kembali. Lalu yang kedua ada perbaikan sistem atau pencegahan. Strategi ini mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Misalnya pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. Untuk transparansi PN atau penyelenggara negara, KPK menerima laporan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan gratifikasi. Penyerahan LHKPN wajib dilakukan semua penyelenggara negara. Sedangkan untuk gratifikasi, penerima wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerimanya. Jika tidak melaporkannya, maka pegawai negeri tersebut dianggap menerima suap. Dengan demikian, para koruptor tersebut tidak bisa melakukan korupsi. Lanjut, yang ketiga ada edukasi atau pendidikan. Strategi ini dilaksanakan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Harus diakui, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai korupsi atau bahkan tidak sadar sudah melakukan korupsi karena tidak tahu. Contoh paling mudah adalah soal memberi uang terima kasih kepada aparat pelayan publik yang masih dianggap hal lumrah. Padahal uang terima kasih adalah gratifikasi yang dapat mengarah kepada korupsi. Nah, dengan adanya strategi pendidikan ini, diharapkan bisa membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi, sehingga masyarakat enggan melakukan korupsi karena sudah mengetahui dampak yang akan didapat jika melakukan hal tersebut. Kemudian, pendapat saya tentang hukuman yang pantas bagi koruptor. Menurut saya, hukuman yang pantas bagi koruptor itu adalah hukuman mati atau dibuat miskin yang setimpal dengan perbuatannya. Lalu, seharusnya juga memberikan dana ganti rugi sebagai efek jera supaya sadar bahwa uang yang dikorupsi tidak akan dibawa mati, karena bergelimang harta di dunia tidak menjamin membawa kebahagiaan. Berakhirlah sudah penjelasan saya tentang strategi pemberantasan korupsi. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.